Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bahas mengenai politik hukum pada masa reformasi. Ya, reformasi itu ditandai ya dengan upaya untuk mengembalikan pada uh, bentuk yang sebenarnya atau memulihkan kembali menjadi bentuk yang lebih baik, di mana reformasi itu ya digagas pertama kali oleh Paus Gregorius ke-7, ya, yaitu untuk usaha untuk membentuk kembali. Menurut Sultan Yowing Subroto, ya, dosen di Universitas Airlangga, bahwa reformasi tidak hanya dimaknai untuk membentuk kembali, tetapi ya menata kembali struktur yang ada menjadi lebih baik. Kalau bidang hukum, tentu struktur yang dimaksud adalah bagaimana kemudian muatan materi peraturan perundang-undangan, penyelenggara penegak hukumnya itu dapat ditata kembali menjadi lebih baik. Tentu dari kondisi sebelumnya yang ada nuansa otoriter, ada nuansa kurang baik, melahirkan yang represif dan otoriter, kembali untuk diperbaiki menjadi suatu tatanan yang tentu diharapkan sebagaimana rekhide, ya, tatanan hukum yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar. Ya, lahirnya reformasi ditandai dengan runtuhnya Orde Baru, diganti dengan pemerintahan yang baru. Ya, Soeharto turun jabatannya, mengundurkan diri, kemudian diganti oleh wakilnya Presiden B.J. Habibie tahun 98. Apa tujuan dari reformasi itu? Ya, untuk memperbaiki sistem hukum. Memaknai sistem hukum artinya memaknai seluruh unsur-unsur yang terkait dengan hukum, baik muatan materinya, struktur hukumnya, aparatur penegak hukumnya, termasuk bagaimana kemudian memperbaiki budaya hukumnya. Ya, dengan melakukan, ya, menegakkan supremasi hukum. Hukum betul-betul menjadi panglima dalam penataan wewenang, tugas dan fungsi serta segala penyelenggaraan negara, termasuk menata sistem politik, bagaimana pemilihan umum, bagaimana demokrasi yang betul-betul baik, ya, melibatkan masyarakat secara benar dalam mengambil keputusan, ya, supaya tujuan negara rekhide yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu dapat terwujud dengan baik sebagaimana amanah konstitusi, yang pada akhirnya tujuan dari hukum dan tujuan dari pembentukan negara itu adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan warga menjadi adil dan makmur. Apa saja kemudian kebijakan hukum yang diambil zaman reformasi? Hal pertama yang didengungkan adalah amandemen Undang-Undang Dasar. Ya, kalau dalam masa Orde Baru, untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu sendiri, yaitu harus dilakukan dengan referendum, yaitu meminta persetujuan secara langsung kepada rakyat. Karena konstitusi dan Pancasila dalam pembukaan memuat nilai-nilai sakralitas yang tidak bisa sembarangan orang untuk mengubahnya. Maka itu hal pertama yang dilakukan, yaitu mengubah Undang-Undang Dasar. Sehingga reformasi ini mampu melakukan perubahan Undang-Undang Dasar sampai 4 kali. 99, 2000, 2001, 2002. Ya, 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar. Walaupun ada orang yang menyebutnya bahwa itu kebablasan. Semakin dibuka keran demokrasinya, kadang orang terlalu terlalu bebas dan kurang membatasi diri, sehingga ada yang kebablasan bilangnya. Tetapi itulah dinamika, karena memang terlalu lama dikongkong, terlalu lama dibatasi.
ya, hak asasi manusia, partai politik, kebebasan pers, hak menyatakan pendapat terlalu lama dibatasi, yaitu melahirkan kemudian orang-orang ingin kemudian betul-betul mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya, perlindungan hukum yang sebenarnya. Maka lewat amandemen Undang-Undang Dasar beberapa hal dilakukan perubahan. Tentu ketika melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, ya segala sesuatunya juga harus ditanggung dan harus diperbaiki. Hal yang terjadi misalkan salah satu yang diubah dalam Undang-Undang Dasar misalkan melakukan perubahan terhadap pembentukan peraturan undang-undang khususnya, bahwa dalam undang-undang inisiatif membentuk undang-undang tidak hanya oleh presiden, tetapi kembali pada kekuasaan yang sesungguhnya. Itulah kemudian memperbaiki tatanan sistem hukumnya. Siapa yang berwenang membentuk undang-undang sesungguhnya? Itu mencoba untuk ditata kembali menjadi yang sebenarnya. Bahwa kalau bicara tentang pemisahan kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mana sesungguhnya lembaga yang betul-betul berfungsi untuk membentuk undang-undang? Diberikan kepada lembaga yang tepat, yaitu DPR. Hanya saja tetap karena kita telah terbiasa dengan kondisi sebelumnya bahwa presiden masih memiliki hak inisiatif untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Ya, itu yang pertama. Salah satu yang kalau di bidang hukum ya sangat berbeda sekali. Hal kedua juga berkaitan dengan hukum adalah bagaimana memfungsikan lembaga peradilan. Jika dulu lembaga peradilan itu di bawah eksekutif, maka bagaimana kemudian akan memutus perkara yang seadil-adilnya jika pengadilnya masih di bawah kendali eksekutif? Takut dong kalau misalnya orang yang akan memutuskan perkara masih tidak merdeka atas apa yang akan ia putuskan. Takutlah, kan begitu. Lah maka karena ini menjadi sesuatu yang urgent sekali, maka lembaga peradilan harus betul-betul menjadi lembaga yang merdeka. Maka dalam pasal 24C diperbaiki kekuasaan kehakiman, ya harus diperkuat bahwa lembaga peradilan itu yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan negeri, peradilan agama, peradilan tata usaha, dan peradilan militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi lahir Mahkamah Konstitusi juga lahir karena reformasi itu sendiri. Maka peradilan yang awalnya hanya mengadili hal-hal konkret, ya, hal-hal konkret artinya berupa case by case, ya, kasus per kasus, masalah-masalah konkret, tapi lebih diperkuat dengan bahwa peradilan juga melakukan peradilan hal yang bersifat abstrak, norma yang abstrak yang bukan kasus perseorangan tapi berlaku bagi semua orang, itu juga menjadi bagian yang tak lupa untuk diperbaiki. Ya, bahwa presiden kemudian tidak lagi dipilih oleh lembaga MPR, tetapi langsung dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Pemilihan umum juga dibagi juga dibuka ruang bagaimana kemudian partai politik supaya tumbuh berkembang demokrasi, maka setiap orang kumpulan dapat mengusulkan atau membentuk partai politik. Ya, itu kan bagian dari upaya untuk bagaimana tatanan sistem politik yang ada di negeri ini untuk dipulihkan kembali, diperbaiki sebagaimana mestinya. Yang awalnya pers itu diberangus, ya, lembaga penyiaran itu yang ada hanya TVRI misalnya. Tapi dengan reformasi ini lembaga pers diberi kebebasan, swasta juga dapat membentuk lembaga jurnalistik, ya, di mana yaitu kan
sebagai corong dari demokrasi. Ya, ketika publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang valid, yang terbuka, yang seimbang dari sumber selain dari pemerintah, tentu akan melahirkan suatu kondisi yang lebih baik. Ketika masyarakat diberi kemudahan untuk mengakses informasi-informasi yang dimiliki pemerintah sebagai bagian dari hak asasi manusia, nah, itu kan kemudian melahirkan tata kelola yang lebih baik dan memajukan hak asasi manusia. Ya, itu juga bagian dari hal yang dilakukan pada zaman reformasi, bahwa hak asasi manusia pun juga diakui. Jadi dalam pasal 28 tentang hak asasi manusia itu kan lahir dari hak asasi manusia dari reformasi itu, sehingga hak yang bersifat manusiawi itu diperkuat supaya tidak ada atas nama hak asasi manusia, sehingga tidak ada suatu peradilan, suatu keputusan menghukum orang tanpa peradilan yang jelas, tidak boleh terjadi lagi dalam masa reformasi itu. Termasuk dalam reformasi itu telah melahirkan suatu keputusan di mana angkatan bersenjata yang awalnya punya hak politik memilih dan dipilih. Siapa dong yang tidak takut kalau kemudian berhadapan dengan senjata, kan begitu. Lah, itu juga kemudian dieliminasi, bahwa ABRI tidak memiliki kedudukan lagi di DPR, dan juga tidak, ABRI itu meliputi tentara dan polisi, dan juga tidak memiliki hak politik memilih dan dipilih. Lah, itu kemudian suatu kondisi di mana bahwa orang yang bersenjata dan sipil yang tidak bersenjata juga harus dipisahkan. Di negara ini anggaplah betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat secara langsung. Polisi dan tentara itu sebagai pelindung dan sebagai pemertahan dari berjalannya negeri ini. Itu salah satu pilihan hukum yang diwujudkan dalam zaman reformasi, dan sampai sekarang itu terus dilakukan upaya-upaya perbaikan. Kembali pada politik hukum, berubahnya kepemimpinan, berubahnya presiden dalam rangka terus memperkuat hukum kita tentunya. Mana yang akan diubah, mana yang akan diperbaiki, dan terus mana yang harus diganti, sehingga hukum itu terus sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya sesuai dengan kebutuhan manusia semata, tetapi mencegah hal-hal karena manusianya diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, kadang melampaui batas. Jadi hukum juga harus dapat menjadi pengendali masyarakat. Itu politik hukum zaman reformasi yang sampai saat ini terus kita lakukan perbaikan. Dan tentu kajian hukum itu harus terus dilakukan dalam rangka mencari tatanan hukum, muatan materi substansi hukum yang seadil-adilnya dan berkepastian hukum serta bermanfaat bagi orang banyak. Semoga bermanfaat.